Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safri Jalali Putra, nomor presensi 34. Saya Hafid Namul Hasan, presensi 12. Saya Fajar Afli Mandala Abadi dari presensi 10. Dan saya Nur Fazil Wataila dari presensi 24. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hujan es yang mencakup pertanyaan mengenai apa, bagaimana, dan mengapa hujan es itu bisa terjadi. Untuk kelanjutannya simak videonya ya. Hujan es, fenomena alam unik yang belakangan ini sering terjadi khususnya di Pulau Jawa. Mungkin bagi sebagian orang yang belum mengerti, ini merupakan fenomena yang tidak wajar atau di luar wajar karena es turun dari langit dan bukan air yang turun dari langit. Namun menurut BMKG hal ini sangatlah wajar dikarenakan hujan ini proses terjadinya hampir sama dengan hujan biasa. Fenomena hujan es umumnya terjadi saat pancaroba atau peralihan musim. Yang faktor penyebabnya merupakan awan cumulonimbus. Awan ini yang memiliki bentuk berlapis-lapis menyerupai kembang kol. Hujan es biasanya akan diiringi dengan angin puting beliung. Sifat hujan es adalah lokal dan tidak merata, serta juga sangat singkat durasinya, yaitu hanya berkisar 2-10 menit. Penyebab fenomena hujan es. Menurut situs BMKG, penyebab terjadinya fenomena hujan es adalah karena dipicu oleh adanya pola konvektivitas di atmosfer dengan skala lokal regional yang signifikan. Hujan es dapat terbentuk dari sistem awan konvektif jenis cumulonimbus atau CB. Umumnya awan jenis cumulonimbus memiliki dimensi menjulang tinggi yang menandakan bahwa adanya kondisi labilitas udara signifikan dalam sistem awan tersebut, sehingga hal ini dapat membentuk butiran es di awan dengan ukuran yang cukup besar. Indikasi terjadinya fenomena hujan es. Yang pertama, satu hari sebelumnya, udara pada malam hari hingga pagi hari terasa panas dan gerah. Dan yang kedua, udara terasa panas dan gerah diakibatkan adanya radiasi matahari yang cukup kuat. Yang ketiga, mulai pukul 10 pagi terlihat tubuh awan cumulus atau awan yang berlapis-lapis. Di antara awan tersebut ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepinya sangat jelas berwarna abu-abu menjulang, tinggi seperti bunga kol. Yang keempat, awan tersebut akan cepat berubah menjadi warna abu-abu atau hitam yang dikenal dengan awan cumulonimbus atau CB. Yang kelima, pepohonan di sekitar mulai bergoyang-goyang lebih cepat. Dan yang keenam, terasa ada sentuhan udara dingin di sekitar. Yang ketujuh, biasanya hujan yang pertama kali turun adalah hujan deras secara tiba-tiba. Apabila hujannya gerimis, maka kejadian angin kencang jauh dari tempat kita. Dan yang terakhir, jika 1-3 hari berturut-turut tidak ada hujan pada musim transisi atau pancaroba atau penghujan, maka ada indikasi potensi hujan lebat yang pertama kali turun diikuti angin kencang, baik yang masuk dalam kategori puting beliung maupun yang tidak. Proses terjadinya hujan es. 1. Energi panas yang dimiliki oleh matahari membuat air yang berada di laut, sungai, danau, dan sumber air di permukaan bumi lainnya mengalami proses evaporasi atau penguapan. Semakin tinggi panas matahari, jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer bumi semakin banyak. Yang kedua, uap-uap air yang naik pada ketinggian tertentu akan mengalami proses pengembunan atau kondensasi. Yang ketiga, fenomena hujan es terjadi saat ada pergerakan massa udara naik dan turun sangat kuat di dalam awan cumulonimbus. Yang keempat, di sini ada proses naik turun massa udara yang sangat kuat hingga membentuk partikel es yang terus membesar. Yang kelima, hal ini dipengaruhi tingkat pembekuan yang turun lebih rendah dari ketinggian normal. Yang keenam, lapisan pembekuan. Lapisan pembekuan adalah lapisan yang pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi yang suhu udaranya bernilai 0 derajat Celcius. Yang ketujuh, untuk lapisan tingkat pembekuan di Indonesia berada di kisaran ketinggian 4 km sampai 5 km di atas permukaan laut.